atap dunia. Pegunungan Himalaya mencapai status sebagai deretan pegunungan tertinggi di dunia sekitar 20 juta tahun yang lalu dan masih meninggi lebih dari 1 cm setiap tahun karena lempengan daratan India terus mendorong ke utara. Daratan tinggi Tibet pada ketinggian rata-rata 4.000 meter diseraki gunung-gunung 6.000-an meter. Wilayah lapisan es menutup lebih dari setengah permukaannya. Kebanyakan daerah dataran tinggi ini dilindungi demi hidupan liar. Gurun, jalur sutra yang melegenda itu melewati gundukan-gundukan pasir. Gundukan pasir Taklimakan mendominasi cekungan yang terbentuk 250 juta tahun yang lalu saat Eurasia menyatu. Ujung selatannya terdapat oasis-oasis macam Hotan, terkenal dengan giok bawaan arus dari pegunungan Kunlun. Dari arah timur terbentang bebatuan dan rawa-rawa garam yang menandai Gobi, sebutan Mongolia untuk gurun. Daratan tinggi Loess. Nama Sungai Kuning mencerminkan warna debu yang bertiup ke timur dari gurun dan menghasilkan tanah halus yang disebut Loess. Endapan setebal 300 meter membentuk daratan tinggi Loess yang subur namun labil, digerus erosi. Para petani dari zaman prasejarah hingga kini memahat rumah di dalam tepi-tepi bukit pasir Loess yang rentan gempa. Di seluruh Cina, gempa yang menimpa bukit-bukit semacam itu membunuh jutaan orang pada abad belakangan ini. Landscape Karts. Para pelukis lanskap tradisional mendapat inspirasi dari daerah seperti Guilin, di mana puncak-puncak karst yang menghantui berbaris di sungai, bagaikan gigi-gigi dinosaurus. Di daratan yang muncul dari laut 215 juta tahun yang lalu, masa-masa elevasi dan erosi membentuk batu kapur menjadi bukit-bukit bergerigi, hutan-hutan bambu, dan liang-liang. Di sebelah barat daya, sungai-sungai menukik dari daratan tinggi Tibet, memahat ngarai-ngarai spektakuler. Cekungan Sichuan, Tenggara. Dikelilingi gunung yang muncul akibat tubrukan-tubrukan tektonik, Cekungan Sichuan dialiri oleh sungai terpanjang Asia, Yangtze. Selang-seling antara gunung granit dan cekungan Tenggara Cina terbentuk 140 hingga 60 juta tahun yang lalu saat lempeng-lempeng tektonik mendorong daratan jadi satu untuk membentuk wilayah Asia bagian Tenggara. Pegunungan Taiwan berada di atas batas tektonik aktif masih terus tumbuh. Daratan Cina Utara. Kesuburan tanah daratan aluvial ini lapis demi lapis tanah endapan setebal ratusan meter dari Sungai Kuning serta anak-anak sungainya menyumbang kekuatan bagi bangkitnya dinasti pertama Cina 4000 tahun yang lalu. Menghubungkan Sungai Kuning dan Yangtze di selatan, kanal raksasa yang terpanjang di dunia dengan ukuran lebih dari 1700 km ini dibangun secara bertahap mulai dari abad keempat sebelum Masehi. Harta hutan boreal. Deretan gunung timur laut menyimpan hutan boreal perawan yang terluas serta melindungi harimau Siberia yang terancam punah. Erosi sedimentasi gunung terbentuk daratan Cina timur laut yang subur dan rajin digarap orang. Dekat Wudaliansi, Provinsi Heilongjiang. Danau-danau kaldera mengisi 5 dari 14 kerucut di areal gunung berapi seluas 200 mil persegi. Salah satu di antaranya terakhir meletus pada pertengahan 1700. Sekian penjelasan mengenai lanskap geografis Cina atau Tiongkok. Kita akan bertemu lagi pada sesi berikutnya untuk menjelaskan bagaimana hadirnya dinasti pertama di Cina yang akan memperkenalkan peradaban ini kepada seluruh dunia. Cukup sekian, bersambung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.